Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video analisa kali ini aku masih terus melanjutkan membahas mengenai rangkaian dari podcast pertamanya dari keluarga The Onsu Family, obrolannya dengan Bapak Ibu Bertrand Peto yang berasal dari NTT. Tapi sayang sekali guys, seharusnya untuk episode kayaknya yang hari ini harusnya adalah tayangan di mana Ibunda Sinyo yang berasal dari NTT, Ibu Vivi, ngobrol langsung dengan Bertrand Peto, dengan juga Ruben Onsu. Tapi sayang sekali, sepertinya video ini sudah di private dan tidak akan ditayangkan. Tapi kita sudah melihat ada beberapa cuplikan di sini dan ada video yang sudah baru ditayangkan di channel The Onsu Family, wawancara kedua orang tua, baik itu di NTT dan juga Jakarta, dan juga langsung dengan Sinyo. Tapi dari sini kita bisa menangkap ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan ada beberapa yang memang sepertinya sudah tersirat yang selama ini kita hanya berasumsi dan sepertinya sudah terkonfirmasi. Apa sajakah itu? Aku akan bahas di video ini, tapi sebelumnya please follow Instagramku di Anjas di Thailand. Please support juga Instagramku karena ada banyak video Sinyo yang hanya aku upload di Instagram TV-ku. Dan juga subscribe dulu channel YouTube ini ya, karena hanya sekitar 30% para penonton yang sudah subscribe. Oke, kita akan mulai bahas terlebih dulu video dari keluarga The Onsu Family, podcastnya yang tidak ditayangkan. Ini adalah beberapa foto-foto dari obrolan podcast Sinyo dengan Ibu Vivi dan juga Ruben Onsu yang tidak ditayangkan. Sinyo di sini menangis, aku bisa melihat kesedihan yang mendalam bahkan pada saat ngobrol bertiga antara Ibu Vivi, Ruben dan juga Bertrand. Ruben di tengah-tengah aku membaca gerak tubuhnya adalah berusaha untuk tegas dan cenderung keras karena menggunakan tangannya seperti ini. Mungkin ini adalah bahasa tubuh Ruben untuk meleraikan. Sinyo mungkin anak muda yang sedang berapi-api mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya. Bahkan kenapa mungkin alasannya ini juga tidak ditayangkan karena mungkin kata-kata Sinyo yang sangat lugu dan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi yang jika orang tahu ini akan membuat citra Ibu Vivi mungkin menjadi bahan bulian dari warga netizen Indonesia. Ruben terlihat sangat emosi di sini, bukan emosi tapi tegas ya, untuk mungkin dengarkan dulu penjelasan Ibu. Namanya juga anak-anakan pada saat mengungkapkan apa yang dirasakannya. Makanya ada tulisan di sini, mohon maaf tayangan ini sementara tidak bisa kami tayangkan dikarenakan menghargai privasi kedua belah pihak. Oke, kita harus menghargai itu. Dan Ibu Vivi dari sepanjang pertama kali podcast, aku melihat lebih banyak diamnya di sini. Tapi menurutku gini guys, kita nggak bisa menghakimi bahwa cenderungnya masyarakat netizen yang aku baca dari berbagai macam komentar, baik di channel The Onsu ataupun juga channel pribadiku, banyak yang cenderung menyalahkan Ibu Vivi 100%. Well, menurutku secara pribadi, analisaku, yang dilakukan Ibu Vivi, perilaku tersebut pasti ada banyak penyebabnya. Dan aku melihat bahwa Bapak Ferdi juga punya andil dalam kejadian ini. Jadi nggak melulu semua dari Ibu Vivi, karena mungkin kalian juga tahu bahwa Ibu Vivi ini adalah seorang perempuan yang tinggal di NTT, punya 2 anak, ibu rumah tangga, dan merupakan perempuan berasal dari daerah di mana menurutku patriarki cukup tinggi di daerah NTT saat itu. Mungkin apa itu patriarki ya, misalnya perempuan itu tidak bisa bersuara banyak mungkin di daerah. Dan kalian masih ingat di videoku terakhir kemarin aku menganalisa bahwa dari berbagai macam keterangan dan juga statement dari Ruben Onsu, sepertinya Bertrand memang tidak hanya mengalami kekerasan fisik secara psikologis, tapi juga secara fisik selama tinggal di NTT. Dari berbagai macam fakta-faktanya, salah satunya pada saat Bertrand sakit perut, kok tiba-tiba langsung dicek seluruh badannya, itu kan menyimpulkan sesuatu hal yang apa gitu. Aku sudah bahas di sebelumnya. Dan pada saat ini guys, kalau kalian melihat keterangan dari Pak Ferdi pun mengakuinya. Ini salah satu keterangannya Pak Ferdi di podcast The Onsu Family yang menyatakan bahwa
Pak Ferdi itu pada saat mendidik anak itu sangat keras. Kerasnya itu bukan disiplin tapi juga menggunakan fisik. Mendidik anak ini keras Pak, keras. Sama seperti opanya. Pada saat Pak Ferdi bilang mendidik anak itu sangat keras, dan ekspresi dari Ibu Vivi aku bisa melihat ada mungkin trauma yang dialami Ibu Vivi, ataupun juga merasa Ibu Vivi agak sedikit masih kesel dengan perilaku kerasnya Pak Ferdi saat itu. Aku melihat ekspresi di sini. Dan Pak Ferdi mengaku didikan keras tersebut didapatkan dari opanya. Ini yang seperti mungkin kalian sudah tahu lah, karena hal ini kan hal yang dialami banyak orang di Indonesia, apalagi di daerah kan ya. Banyak orang berpikir bahwa mendidik anak itu adalah harus dengan ditendang, dipukul, dihajar, dan sebagainya. Sedih sih aku pada saat mendengar ini tuh. Aku tuh berharap pada saat video kemarin bahwa aku berharap banget bahwa analisa aku itu salah gitu kan ya, bahwa Sinyu juga mendapatkan kekerasan fisik. Ternyata Pak Ferdi sudah mengakuinya, dan itu juga aku salut Pak Ferdi sudah mau mengakui kesalahannya. Mudah-mudahan orang Indonesia lain juga tidak mengikuti kesalahan yang telah dilakukan Pak Ferdi dulu dengan cara kekerasan fisik ke Veteran Peto. Itu yang rutin kena tangan saya itu juga Onyo. Rutin kena tangan saya itu juga Onyo. Sampai terakhir Onyo mau datang ke sini itu kakinya luka, itu saya hantam. Sampai terakhir Onyo mau datang ke sini Jakarta, artinya itu sekitar 2 tahun lalu, kakinya luka itu saya yang hantam. Tetapi ada dasarnya. Tetapi ada dasarnya. Speechless ya. Kalian pasti sudah berpikir banyak hal lah ya. Anak usia 14 tahun di daerah yang kerjaannya jualan ikan, jualan kue, kemudian juga ngebantu oma opa secara ekonomi. Senakal apa sih? Seperlakuannya buruk seperti apa sih? Nah ini mungkin Pak Ferdi, aku yakin Pak Ferdi tidak ada niat untuk menyakiti Onyo. Niatnya adalah mungkin karena selama ini Pak Ferdi pun tumbuh dengan pendidikan yang kekerasan seperti itu, dipikirnya adalah hal yang wajar. Aku yakin Pak Ferdi, sama sekali aku yakin bahwa Pak Ferdi tidak ada maksud untuk menyakiti Sinyo, tapi hanya itulah yang ada di benak Pak Ferdi, bagaimana memberikan hukuman ke anak. Jadi ini pelajaran yang sangat penting bagi orang tua di luar sana. Senakal-nakalnya anak, kalau memang sudah ya senakal-nakalnya anak, diminimalkan untuk menggunakan kekerasan fisik. Apalagi kekerasan fisik yang meninggalkan bekas seperti itu, ada bekas hantaman, itu kan sudah bukan lagi hal yang dianggap sebelah mata. Mungkin anak-anak tersebut yang terkena hantaman, dipukul, atau ditendang berdarah-darah, nggak akan menunjukkan efek psikologisnya sebulan 2 bulan. Kalau secara luka mungkin seminggu 2 minggu sudah selesai. Tapi kalau secara batin mungkin sebulan 2 bulan nggak kelihatan, tapi akan munculnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan puluhan tahun kemudian. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Ruben Onsu karena sudah berkonsultasi dengan psikolog. Anak-anak yang biasanya mengalami kekerasan fisik dan juga mental itu biasanya akan tumbuh menjadi orang yang pendendam dan juga penuh kemarahan. Tidak akan terlihat setahun 2 tahun kemudian, tapi biasanya pada saat mereka dewasa. Misalnya seperti apa? Pada saat mereka misalnya memiliki masalah hidup, masalah kerjaan, masalah asmara, baru kena sedikit aja tiba-tiba bisa berubah reaksinya menjadi orang yang sangat temperamental, marah-marah, bahkan bisa membunuh, bahkan bisa bunuh diri atau lari ke obat-obatan. Itu karena ada luka-luka di masa lalu yang belum disembuhkan. Dan ini adalah sangat baik untuk didiskusikan sekarang karena banyak yang mengalami di Indonesia. Kalau kalian bisa lihat sekarang anak-anak di luar di Indonesia ya yang sekarang tumbuh dengan kondisi kekerasan seperti itu, mereka tuh pada saat dewasa itu masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah dengan orang tuanya. Bahkan efeknya adalah hubungannya mereka tidak baik. Dan beruntung sekali gitu kan ya, keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Ferdi punya Ruben Onsu dan juga Sarwenda yang hadir menengahi agar tidak memadamkan api dalam sekam. Api dalam sekam itu kan kelihatannya di luar biasa-biasa aja, tapi di dalamnya itu ada api yang membara. Nah, mereka ini aku melihat Ruben dan juga Sarwenda sudah mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi kebakaran di kemudian hari. Mereka sudah mulai menyiraminya dengan bahasa ya psikologi yang seperti itu. Dan pada saat kalian melihat bahwa anak
ibunya Pak Ferdi saja, Bertrand itu mendapatkan perlakuan yang seperti itu, dididik secara kasar, aku juga yakin bahwa Ibu Vivi pun juga mungkin pada saat terjadi konflik, diskusi, perceraian, itu juga pasti mendapatkan, ya mohon maaf aku harus mengatakan ini, mungkin kekerasan ya. Mungkin dipukul, ditendang, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan salah satunya mungkin Ibu Vivi juga angkat kaki dari rumah sekitar 2 tahun sebelum Sinyo pergi ke Jakarta. Nah, di matanya Sinyo, anak tersebut melihatnya bahwa yang meninggalkan adalah ibunya, padahal Sinyo nggak melihat penyebabnya apa. Bahkan Pak Ferdi juga sudah mengatakan di podcast sebelumnya bahwa ibunya itu pergi dengan pria lain. Nah, anak pada saat melihat seorang anak pada saat melihat seorang ibu dengan ibu dekat dengan pria lain yang bukan ayah, itu hancurnya luar biasa. Jauh hancurnya tuh, lebih hancur dibandingkan kita digebukin satu kampung gitu. Itu pasti hatinya Sinyo tuh luar biasa. Dan Sinyo pun pada saat menceritakan tentang pengalaman dia pada saat dia harus jualan kue, jualan ikan, dan mencari ternak, membantu ekonomi dari oma opanya, Sinyo tidak pernah merasa keberatan dengan hal itu semua, tapi justru reaksi-reaksi dari orang-orang sekitarlah yang ngebuat kondisinya itu menderita di saat itu. Bukan tentang jualannya, karena aku yakin kan ya, di NTT juga di daerah Sinyo saat itu anak-anak membantu ekonomi keluarga itu adalah hal yang wajar. Bukan itu menjadi permasalahannya, bukan itu yang menjadi bebannya Sinyo, tapi adalah perilaku-perilaku dari orang-orang sekitarnya. Aku berharap bahwa kemiskinan atau ketidaktahuan atau pengen atas nama mendidik bukan menjadi excuse kita untuk melakukan kekerasan ke siapapun. Mentang-mentang itu kan anakku, suka-suka aku mau diapain, aku sedang mendidik gitu, aku boleh dengan kekerasan enggak ya? Please. Ataupun juga dengan alasan karena kita sedang kesulitan ekonomi menjadi excuse kita. Oke, tujuanku membuat video ini bukan menyalahkan Pak Ferdi atau Ibu Vivi, tidak. Tapi aku paham bahwa itu ada, mungkin seperti kebudayaan ya, budaya kita di daerah-daerah bahwa mendidik anak itu biasanya dengan kekerasan. Tapi kan tidak semua anak itu bisa menerimanya dengan baik. Ada anak yang dikerasi pas gitu, oke, bisa disiplin, bisa tidak memasukkan ke dalam hati. Tapi ada banyak anak juga yang saat dikerasi, itu benar-benar masuk ke dalam hati dan membuat dirinya trauma. Dan itu adalah yang dialami oleh Bertrand Peto. Oke, masih banyak lagi hal yang akan aku bahas mengenai podcast dari The Onsu Family ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya, karena aku sangat yakin sekali yang dialami mereka ini, dialami Bertrand itu banyak dialami oleh orang Indonesia. Tapi tidak banyak orang-orang Indonesia yang seperti Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari sekitar kita, mungkin banyak keluarga yang berhubungan darah, tapi tidak punya hubungan yang baik karena masalah-masalah seperti ini. Itu banyak sekali di Indonesia. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, kita bisa belajar banyak hal. Mudah-mudahan ada banyak Ruben Onsu dan juga Sarwenda di luar sana yang bisa membantu pada saat sebuah keluarga sedang menghadapi masalah. Tapi kalaupun tidak ada Sarwenda atau Ruben Onsu di luar sana, dalam tanda kutip adalah karakter seperti mereka, ya kita bisa menjadi karakter dari Ruben dan juga karakter Sarwenda untuk menyelesaikan masalah kita. Yang aku harus salut juga adalah kedua keluarga ini, baik yang di Jakarta dan juga NTT, mereka mau untuk ngobrol, mau meletakkan ego mereka masing-masing, walaupun aku masih melihat ada sedikit kemarahan di Pak Ferdi dan juga Ibu Vivi, ada rasa marah dan juga agak rasa malu sedikit, tapi egonya itu dilepaskan. Aku sangat salut sekali. Mudah-mudahan kedepannya Sinyo juga akan healingnya cepat. Tidak bisa kita paksakan Sinyo harus maafkan, harus lupakan sekarang. Enggak, kita nggak boleh bilang seperti itu. Kalau anak yang sedang mengalami ini dikatakan seperti itu, yang ada adalah kesal jiwa anak tersebut. Jadi biarkan Bertrand itu berproses untuk healing dengan masa lalunya yang sangat traumatik, dan dengan kondisi kasih sayang dari kedua keluarga ini, aku sih sangat yakin bahwa setahun 2 tahun, percayalah, api dalam sekam tersebut akan benar-benar padam, tidak akan membakar kemana-mana. It takes time, dan semua itu hanya dibutuhkan cinta. Untuk memadamkan api dalam sekam yang sedang ada dalam hatinya Sinyo, itu kita siramnya dengan kasih sayang dan cinta kasih yang tulus. Hanya itu saja, juga doa.
Terima kasih sekali lagi untuk Ruben Onsu, Salwenda, Betran, Pak Ferdi, dan juga Ibu Vivi untuk sudah mau berbagi cerita ini ke khalayak ramai, karena aku yakin ini sangat bermanfaat bagi kita. Tinggalkan komen positif kalian mengenai video ini dan juga tinggalkan like serta plus join Instagramku di Anjas di Thailand. Abis ini pun aku akan membuat lanjutan video dari video ini juga karena masih banyak poin yang bisa kita bahas dari keluarga ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.